perubahan identitas makam orang Jawa asli dijadikan bagian dari golongan Ba'alwi. Gimana panjenengan melihatnya? Menyakitkan, dan ini harus dikasih pelajaran. Apa itu pelajaran maksudnya? Ya pelajarannya silakan, mau demit sekalipun masuk Nusantara itu silakan, tapi jangan ngobok-obok budaya yang adiluhung ini, dan leluhur kita tidak kalah mulia dengan kalian. Nambreng sumot diningrat menggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa sekalian. Saat ini saya bersama dengan Ki Jenar. Rahayu Sakung Tumati. Rahayu Sakung Tumati. Beliau adalah praktisi budaya yang selama ini mungkin Anda beberapa kali menyaksikan Ki Jenar melantunkan kidung yang berkaitan dengan sejarah. Sudah beberapa kali kami bahas, Ki, ya. Nah, sebelum kita akan membacakan satu kidung terkait dengan sejarah masa lampau yang sangat pahit dan kelam, saya ingin bertanya kepada Ki Jenar sebagai praktisi budaya, melihat persoalan sekarang ini terkait dengan diskursus nasab, pembelokan sejarah, panjenengan sebagai orang Jawa lah, itu bagaimana melihatnya? Cukup memilukan ya. Sebetulnya Arab-Arab Balawi itu menungso podo. Ya, itu hal lain lah. Barangkali secara pandangan kebudayaan ya, kalau panjenengan melihatnya seperti apa? Ya memang kalau saya yakin bahwa ini sudah mulai bangkit, Nusantara itu bangkit. Karena setiap Nusantara itu punya budaya yang adiluhung. Kalau umpamanya kita juga mengenal unggah-ungguh, kita juga mengenal pernasaban ya, anaknya siapa sampai ke raja. Tetapi sepengetahuan saya untuk terah-terahnya kan tidak terlalu gua anak siapa kan gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ki Jenar. Itu yang pertama, artinya ya tidak ada keselarasan dengan budaya kita dengan mengagung-agungkan leluhur. Bahkan kalau bicara terah itu sebagian juga malah menyembunyikan. Termasuk panjenengan ini ketika ngobrol rahasia dengan saya menyatakan siapa leluhurnya kata sehingga beliau memiliki keahlian di dalam ngidung gitu. Tapi kita tidak pernah publish kan? Tidak. Kedua, kalau jenengan melihat terkait dengan pemalsuan makam-makam, perubahan identitas makam orang Jawa asli dijadikan bagian dari golongan Ba'alwi, gimana panjenengan melihatnya? Ya cukup bubrah, dan ini memprihatinkan ya. Dan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Ya karena masuk leluhur kok mau diganti gitu. Ya mending kalau yang ganti itu leluhurnya jelas, ini nggak jelas yang ganti itu gitu. Oh gitu ya. Iya. Artinya panjenengan sebagai orang Jawa, sebagai praktisi budaya Jawa sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan, dan ini harus dikasih pelajaran. Apa itu pelajaran maksudnya? Ya pelajarannya silakan, mau demit sekalipun masuk Nusantara itu silakan, tapi jangan ngobok-obok budaya yang adiluhung ini, dan leluhur kita tidak kalah mulia dengan kalian. Catat itu. Luar biasa. Baik, para pemirsa, di tangan beliau boleh saya lihat. Para pemirsa, ini adalah naskah kidung yang dibuat oleh pelaku sejarahnya pada tahun 1812 ketika Inggris menguasai sebagian wilayah di Nusantara termasuk Jawa. Artinya naskah ini adalah naskah sastra yang berisikan kesejarahan sebagaimana yang saya ungkap tadi. Penulisnya adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yakni Pangeran Mangkubumi. Naskah ini ditulis di Pengasingan, di Penang, Malaysia sekarang ya, pada 1813. Artinya hanya rentan 1 tahun dari peristiwa, kurang lebih 1 tahun ya, dari peristiwa perang besar yang menghancurkan tatanan dan menewaskan banyak orang ketika itu, yakni Geger Sepehi. Satu di antaranya panglima perangnya sekalipun, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang sampai hari ini masih dikatakan sebagai Habib Hasanuddin Tholaq bin Yahya, juga gugur dalam pertempuran tersebut. Pada edisi kali ini saya ingin Ki Jenar untuk melantunkan beberapa bait dari naskah ini. Monggo, Ki. Gus, semoga Kanjeng Gusti Sumodiningrat pikantuk swarga langgeng ya, Gus. Amin, amin, swarga langgeng. Amin, sewu leluhur. Amin. Wong Inggris marang pelatar mingereng ngulon alun-alun tenapti hamba kira saking luhur
Mes Andres tumiba ingkang baris pagelaran langkung bingung lor mangsah wetan mangsah mriyem lojitan ngekopi sumo diwereya apangga nuwun bantu mitra jero nulungi yen pirang ingkang ngawon bubar tero kang wetan ngrutuk bedhil ing pagelaran langkung bingung jeng Gusti Dra lumajar anjujuk mring si panganti nanging wis kineban lawang lajeng ilen sang Krawa putra genderang nyata kanthi kang winuwas Inggris kang kidul wetan katendahan mring sumati ningrat menggung yang Ari Wirya Winata Cakra Dirja ingkang ngungke. Demikian Gus kira-kira, mohon maaf. Terima kasih Ki Jenar. Mungkin bisa secara gambaran ringkasnya apa yang dikisahkan dalam kidung ini ya. Ini kidung ini mengisahkan tentang orang Inggris pada waktu itu ini kronologis kejadian ya, seperti kita seolah-olah nonton rekaman ulang gitu. Jadi Inggris itu ke pelataran belok ke barat menuju alun-alun menembak dari atas, dari berdiri sekondurus pelurui deras menghujam yang baris di pagelaran sangat bingung. Di antara ada musuh juga, timur musuh, kidul musuh, di mana-mana dikepung musuh. Terus meriem, benteng tiada henti. Jadi tiada henti berundungan dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, belakang, etan, kulon, kidul gitu. Jadi sangat kacau balau itu kejadian. Pada intinya ini kan kronologis peristiwa peperangan Sepehi itu ya, bahwa Keraton Jogja itu dikepung dari kanan kiri dan dihujani oleh meriam. Sehingga pada akhirnya kalau kita bicara singkat ceritanya mengalami kekalahan. Kanjeng Sultan kemudian dilucuti bahkan istri-istrinya. Istrinya dalam pengertian itu perhiasannya dilucuti, sementara panglima perangnya yakni KRT Sumodiningrat itu wafat. Tadi juga ada nama yang disebut Tumenggung Wiryowinoto. Nah, Tumenggung Wiryowinoto itu adalah adik kandung dari KRT Sumodiningrat yang beberapa kali kami ulas. Nah, dari gambaran tadi jelas betapa susah payahnya ya, bukan hanya susah payah, betapa pahit getirnya peperangan itu diladeni oleh Kanjeng Raden Tumenggung Sumuningrat dan para pasukan di Jogja pada saat itu. Nah, dari gambaran ini Ki Jenar, ketika Anda melihat refleksi ke hari ini seperti apa? Waduh Gus, memilukan, yuk banjir getih loh Gus. Iya. Geledak loh, melayat kayak nggak ada harganya pada saat itu gitu. Makanya saya kok timbul gitu, ini saya itu emosional saya itu timbul setelah membaca semua buku. Seolah-olah saya tuh membuka rekaman ulang dengan melalui syair-syair ini gitu loh. Gitu. Dan saya bisa pelajarin juga strategi perang Inggris pada waktu itu bisa dipelajari lewat naskah ini gitu loh. Begitu kocar-kacirnya beliau Gus gitu loh. Masya Allah. Ini lucu tintek-tintekan itu Gus. Ini baru berapa babak, baru berapa bait ya. Tadi itu tembangnya Pankur ya yang kami baca.
yang beliau baca, dan gambaran situasi yang sangat kronik pada saat itu yang kemudian membuat pasukan Jogja mengalami kekalahan, dan bukan hanya kekalahan, Sultan dilucuti, bahkan harta benda kalau dari beberapa informasi yang kami pelajari itu juga dirampas, dan Sultan pun kemudian bersama keluarganya dibuang ke Penang bersama juga putranya yaitu Pangeran Mangkubumi yang pada saat itu disebut sebagai putra mahkota, walaupun akhirnya Pangeran Mangkubumi ini tidak menjadi raja ya, karena ketika dibuang ke Penang kemudian ke Ambon, dan di Ambon beliau wafat. Nah, maka dari sini ya, kalau kita refleksi kepada persoalan perubahan identitas makam dari beliau, ya bayangkan Pangeran Wiryowinoto, adik dari Tumenggung Subodiningrat, ini juga sempat dipalsukan nama makamnya ya, menjadi Syekh Abdurrahman Ali, yang Arab-Arab lagi gitu ya. Mohon maaf, tidak sentimen Arab, tidak sentimen kesukuan, bahwa ada realitas yang seperti itu. Sementara KRT Subodiningrat sampai hari ini, jika Anda ke Semarang, di Lamper Kidul itu ada makam yang disebut sebagai makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, dan itu tetap masih ada nama KRT Subodiningrat, padahal KRT Subodiningrat makamnya ada di Jejeran. Ini para pemirsa pelajaran barangkali bagi kita ya, untuk tetap bagaimana mempertahankan tradisi. Kalau kita orang Jawa mempertahankan kejawaan kita, kalau kita globalkan sebagai orang Indonesia mempertahankan keindonesiaan kita dari sikap, tradisi dan segala halnya, dan yang terpenting adalah sejarah bangsa kita, sejarah perjuangan leluhur kita tidak diutak-atik lagi. Pesan terakhir saya. Mungkin ada pesan buat para pemirsa? Ada. Tadi gini, sedulur-sedulur, tidak cukup keluar-keluar, nggak usah ngadu kemana-mana. Yang penting kita sudah kebongkar sejarah ini. Satu pesan moral dari saya pribadi, semakin kita tingkatkan, meluhurkan leluhur dengan pola pikir dan laku luhur. Itulah hakikatnya. Terima kasih, satu ungkapan yang sangat luar biasa sampai saya nggak bisa berkata-kata itu untuk menerjemahkan. Dan para pemirsa sekalian, kami mohon kritik dan saran yang konstruktif di kolom komentar. Kami berdua hanya menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ada sisi manfaatnya bagi kesejarahan dan bagi tatanan kehidupan di bangsa kita. Terima kasih Ki Jenar, terima kasih para pemirsa. Salam hormat kami buat keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, keluarga besar Mataram Islam, dan Anda semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Tumati. Rahayu.